Selamat pagi teman-teman Joy Kids. Wah, semua sudah rapi, cantik, ganteng. Pasti sudah siap-siap mau ibadah ya? Pastinya dong, Miss. Kalau teman-teman di rumah? Pasti dan depan TV kan. Nah, Joy Kids, are you ready? Nah, adik-adik Joy Kids, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa dulu. Semua adik-adik Joy Kids yang di rumah, siapkan hatinya, semua lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mau datang, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sukacita menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Amin. Biasa dong, Puji Tuhan. Miss percaya semua tetap dalam sukacita. Kita mau puji Tuhan. Tapi sebelumnya kita ajak anak-anak bangkit berdiri, boleh? Oke, yuk siap-siap ya. Miss Dona siap-siap ya. Miss Dona yang ngomong, Miss Dona yang hitung. Oke. 1, 2, 3. Joy Kids. Let's go. Belum semua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Ayo Miss Dona. 1, 2, 3. Joy Kids. Let's go. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Semua siap puji Tuhan, yuk.
anak-anak di rumah pasti lebih dahsyat. Harus mix. Karena kita mau on fire, harus semangat ya Miss. Berlari, menembus batas-batas, mengejar hari, saatnya telah tiba. Pantang menyerah, pantang berputus asa. Waktunya ini kita bergerak lagi ya. Ku berlari, menembus batas-batas, mengejar hari, saatnya sudah tiba. Pantang menyerah, pantang berputus asa. Waktunya ini kita bergerak. On fire to heal. On fire to heal. With the power of the Holy Spirit. Come on, we can run to heal. Mari kobarkan apimu, kobarkanlah kasih karunia. Siap-siap ya. Terus berlari, terus berlari, terus berlari, terus berlari, terus berlari, terus berlari. On fire to heal. Boleh sambil mengangkat Anak-anak tangannya ya, di atas Miss, ya. kepala. Sama-sama katakan on fire buat Tuhan. Come on. On fire, on fire. Miss mau dengar suaranya dong ya Miss. Pasti nih. On fire. Boleh lebih dahsyat lagi. With the power. With the power of the Holy Spirit. Come on anak Joy Kids, mari lari. We can run to heal. Angkat tangannya, kobarkanlah kasih karunia. Ayo lari, terus berlari, terus berlari, terus berlari, terus berlari. On fire to heal. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Miss minta semua anak-anak di tempat. Kalian boleh duduk dengan baik. Mari siapkan hatimu. Kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami tahu gak pernah putus cinta Tuhan buat kami. Kami percaya Tuhan tersenyum atas kami. Kami percaya Tuhan disenangkan atas pujian-pujian kami. Yes. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, yes, yes, your Jesus love me. Yes. Amen. Jesus loves Yes, me. yes. Oh yes, Jesus loves me. Amen. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari bersama katakan, yes, Jesus love me. Yes, Jesus
mendengarkan pujian ini. Yes, Jesus loves me. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. Terima kasih buat cintamu. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Mari lebih dahsyat lagi katakan. Yes, yes, Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Sambil mengangkat kedua tanganmu katakan yes Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Bible shows me you are loving Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau mengasihi kami. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Apapun situasi kami saat ini, satu yang kami pegang, Tuhan Yesus sayang sama kami. Di tengah ketidakpastian seperti ini, hanya satu yang pasti, Yesus tetap sayang sama kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih punya papa, punya mama, kami masih punya kakak, kami punya abang. Semua karena Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua Joy Kids di rumah akan duduk tenang. Mereka akan siapkan hati mereka dan mengundang Roh Kudus tetap hadir bersama-sama dengan mereka. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarkan dia boleh menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap Joy Kids yang percaya Yesus mengasihi-Mu, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Miss, Ada apa lagi? katanya ada cerita bagus. Hah? Cerita bagus? Iya. Cerita bagus tentang? Nggak tahu, ayo lagi kita tengok. Ada di sini? Ada. Sekarang? Iya. Oke. Ayo kita tengok. Tunggu. Kenapa? Belum ajang Joy Kids nonton. Oh iya. Ayo Joy Kids, kita lihat tayangan berikut ini. Come on. Shalom, selamat pagi teman-teman Joy Kids semua. Masih tetap semangat kan? Semua tetap bersuka cita kan? Mana? Coba senyum dulu, kalau kiri kanannya ada orang, senyum dulu. Nah, oke. Nah, ini Miss mau tanya dulu. Apakah masih ada anak-anak Tuhan ya, khususnya teman-teman Joy Kids yang tidak berani kalau disuruh misalnya berdoa ataupun disuruh bernyanyi, bersaksi? Wah, itu namanya anak-anak Tuhan yang penakut atau malu-malu ya. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Nah, Miss akan ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama menyanyikan satu ayat hafalan yang sudah pernah kita nyanyikan bersama-sama. Dan ini jadikan ayat pembuka untuk Miss bercerita pada hari ini. Itu ada di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Gimana nyanyiannya? Sama-sama ya.
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, maafkan suara Miss yang jelek, tapi nggak apa-apa ya. Yuk sama-sama kita buka dulu ayat Alkitab kita di Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Sudah dapat? Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Dan mungkin nggak usah buka Alkitab, teman-teman Joy Kids pasti sudah menghafal kan? Sama-sama kita baca ya, atau kita lafalkan ya ayat ini ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang takut, harus berani. Karena apa? Ayat firman kita tadi berkata apa? Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia selalu memegang kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Nah, Miss mulai mau cerita dari Alkitab. Nanti teman-teman Joy Kids pasti bisa tahu apa cerita yang Miss sampaikan, tapi harus didengarkan. Miss tidak akan kasih judulnya dulu ya. Nah, jadi Tuhan berjanji mau memberikan tanah untuk bangsa Israel. Tanah perjanjian. Ada yang tahu apa nama tanah perjanjian itu? Benar sekali, tanah Kanaan. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Lalu Tuhan bilang sama Musa, engkau harus mengutus ya berapa orang? 12 orang pengintai untuk melihat situasi kondisi dari tanah yang mau Tuhan berikan kepada mereka. Lalu Musa mengutus ya. Nah, sampai di situ ada siapa? Ada yang tahu? Yosua dan Kaleb. Nah, sampai di situ Yosua melihat. Nah, ini percakapan Yosua dengan Kaleb. Leb, katanya. Kamu lihat. Wow, aku terpesona dengan tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada kami semua. Kenapa? Lihat dulu, buah-buahannya begitu segar, tumbuh subur, besar-besar. Ya, ada apa lagi? Sayur-sayuran. Wah, semua subur-subur. Iya ya Yos, lihat di situ ada susu. Ya, ada susu. Aku kan suka minum susu. Susu bagus untuk tulang. Nah, tuh di sana ada madu. Wow, madu itu juga bagus untuk kesehatan. Siapa sih yang nggak mau di tanah perjanjian ini? Iya ya. Lalu mereka berdua sambil berjalan, mereka bertemu dengan pengintai yang lain. Lalu salah satu dari pengintai itu bilang, kalian di sini dari tadi kami mau cari kalian. Tanah perjanjian ini ngeri, seram. Kayaknya kita nggak cocok deh ke tanah perjanjian ini. Nggak cocok buat kita. Orang-orangnya itu besar-besar, kayak raksasa. Wah, lalu pengintai yang lain juga bilang, iya, kita nggak akan bisa menang melawan mereka. Kita pasti seperti diinjak-injak sama mereka nanti kalau kita berperang melawan mereka. Aku takut. Ayo kita balik saja, kita kasih tahu Musa keadaan di sini. Lalu memang mereka tugas mereka mengintai sudah, dan mereka kembali ke Musa.
Lalu di tengah perjalanan Yosua dan Kaleb berbincang-bincang. Gimana ya kalau bangsa Israel yang lain tahu kalau kita memberitahukan keadaan busuk dari suatu tanah ini gitu. Lalu Kaleb bilang, iya ya, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut. Bagaimana kita bisa membicarakan yang busuk dari tanah perjanjian itu? Padahal di tanah perjanjian itu semua buah tumbuh besar, segar, tanaman sayur-sayurannya itu tumbuh subur, semua sayur-sayurnya segar-segar, tidak ada yang layu, ada susu, ada madu. Wah, ini luar biasa. Tidak boleh disampaikan tentang itu, kata Kaleb. Ya benar ya Yos, kata dia kayak gitu. Nah, akhirnya mereka sampailah kembali kepada Musa. Nah, Yosua dan Kaleb memiliki iman yang luar biasa. Mereka tetap percaya kalau Tuhan sudah memberikan, maka Tuhan berjanji memberikan, pasti Tuhan juga akan memimpin. Gak mungkin Tuhan tinggalkan. Makanya anak-anak Tuhan itu tidak boleh takut. Ya, tidak boleh takut. Harus berani. Kalau Tuhan sudah berjanji memberikan, pasti Tuhan pimpin. Pasti Tuhan arahkan, Tuhan buat sampai kita mencapai kemenangan itu. Ya teman-teman Joy Kids, ada nggak yang sekarang yang situasi kondisi seperti ini yang merasa takut sekali? Nah, ada nggak? Ayo coba jujur. Nah, kalau teman-teman Joy Kids takut, teman-teman Joy Kids harus mengakui itu. Teman-teman Joy Kids boleh bilang sama Tuhan, ampuni ya, Tuhan pasti kasih keberanian. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian. Roh ketakutan itu hanya tipu muslihat dari iblis ya. Itu tidak boleh kita pelihara roh ketakutan itu. Kita harus percaya seperti ayat firman kita tadi bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dia akan memimpin kita. Dia akan memberikan kita keberanian. Ya, tidak boleh takut. Oke? Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia bilang Dia memberikan, pasti Tuhan akan tepati. Hanya saja apakah kita semua punya iman untuk senantiasa percaya kepada Tuhan? Apakah kita senantiasa bisa membuang segala roh ketakutan itu dan kita penuh dengan keberanian, kita datang kepada Tuhan senantiasa, kita selalu berdoa buat apa yang kita impikan. Jangan takut kalau orang bilang, kamu bermimpi terlalu besar mimpimu. Jangan pernah takut, kita harus berani. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari apapun. Sama seperti tadi, kalau pengintai yang lain memberitahukan bahwa di tanah perjanjian itu orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Nah, apakah kita harus takut? Tidak. Yosua dan Kaleb percaya kalau Tuhan yang mereka sembah itu jauh lebih besar dari raksasa-raksasa itu. Oleh sebab itu mereka tidak takut. Makanya kita harus memiliki iman yang besar. Iman yang selalu percaya kalau Tuhan selalu menyertai setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah membiarkan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Ya, kita harus tetap berani berjalan maju ke depan. Ya, sampai kita melihat kemenangan itu. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Coba sama-sama kita buka dulu Alkitabnya. Miss mau kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. Di dalam kasih tidak ada apa?
ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Yuk kita lafalkan ayat hafalan yang baru kita baca tadi dengan pujian ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, bisa kan semua? Oke, kita berdoa dulu sebelum kita akhiri ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan ingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak boleh takut. Kami harus berani, dan karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari siapapun juga. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari siapapun juga untuk melawan siapapun juga, sehingga kami tidak perlu takut. Kami hanya perlu iman untuk percaya kalau kami punya Tuhan Yesus yang besar, yang selalu akan menuntun, memimpin kami untuk mencapai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kami kalau selama ini kami memelihara roh ketakutan itu. Kami mau Tuhan pada hari ini kami datang kepada Tuhan, kami percaya kalau Tuhan memberikan kami roh keberanian, bukan roh ketakutan. Oleh sebab itu, kami mau buang jauh-jauh semua roh ketakutan kami, dan kami akan bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan dengan penuh keberanian melangkah maju untuk melakukan setiap perbuatan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita mau memberi persembahan, Miss. Persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara non tunai, yaitu dengan transfer bank atau scan kode QR yang ada di layar ini. Nah, yang kedua dengan cara tunai, yaitu memasukkan uang persembahan ke satu amplop yang sama. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, Miss, untuk persembahan kita. Yuk, Joy Kids yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau membawa persembahan kami padamu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Masih dong, Miss. Sudah hafal semuanya? Sudah dong, Miss. Nah, sekarang kita sama-sama ya nyanyikannya. Iya, Miss. Yo. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dan ini dia teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Teman-teman dan kikinya akan kami. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6
Hari ini kita belajar mengenai ketaatan. Manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan Allah. Mereka bersama-sama dengan Allah tinggal di Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak taat dan tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dengan tidak makan buah yang ada di tengah Taman Eden. Akhirnya mereka terpisah dengan Allah. Hubungan manusia terpisah dengan Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan keluar dari Taman Eden, manusia berusaha untuk berbuat segala kebaikan, berharap agar mereka bisa bersama-sama lagi dengan Allah. Namun perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita. Seperti ini, bisa berhubungan dengan Allah, namun tidak bisa lagi bersama dengan Allah. Allah begitu mengasihi kita semua, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus berkorban untuk kita, supaya kita diselamatkan. Akhirnya, kehidupan kita bisa kembali bersama dengan Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dadah. Hai teman-teman Joy Kids. Hari ini kami akan mempraktekkan firman Tuhan, taat kepada Allah. Oke, jadi kita sini ada 3 bahan ya yang sudah kita buat dan sudah kita gunting. Nah, bahan ini ya teman-teman semua, jangan belum dulu. Nah, nanti tuh gunting. Papa cerita dulu ya. Oke. Nah, bahan ini adalah bagaimana tentang manusia dekat dengan Allah ya. Manusia yang pertama dekat dengan Allah yaitu siapa? Adam dan Hawa. Ya, di mana mereka bisa dekat di dalam Taman Eden. Mereka adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan mereka tinggal bersama dengan Allah di Taman Eden. Nah, di dalam Taman Eden itu ada satu yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi karena manusia pertama yaitu Adam dan Hawa tidak melakukan atau tidak mengindahkan apa yang Allah sampaikan untuk tidak dimakan buahnya, akhirnya ketika mereka makan, potong deh, nah potong ya, hubungan manusia dengan Allah itu menjadi apa, sampai putus dong, potong, menjadi tersisa, bukan terpisahkan ya, terpisahkan, betul kan? Terpisahkan kan? Betul. Ya, karena apa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan manusia, sehingga manusia mulai terpisah dari Allah. Nah, manusia mencoba kembali bersatu dengan Allah ya, dengan cara apa? Mereka melakukan perbuatan apa? Baik. Tetapi perbuatan baik itu ternyata yang mereka lakukan belum bisa membuat hubungan manusia dengan Allah itu kembali menjadi baik. Betul kan Bang Gerard? Betul, Pak. Iya, tidak menjadi baik hubungan ternyata ya dengan perbuatan baik oleh manusia itu. Tetapi Allah begitu luar biasa, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk apa?
untuk memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia, ya, dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga apa? Sehingga manusia itu pun akhirnya memiliki hubungan kembali, hubungan yang baik dengan Allah. Karena apa? Karena keselamatan itu telah Allah berikan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Jadi buat kita semua adik-adik, ya, kita diselamatkan karena Yesus Kristus. Jadi demikian, ya, kita sampaikan. Kita akan menyanyikan ayat hafalan kita. Ayo, dari mana ayat hafalannya? Efesus 6 ayat 1. Karena taatilah Orang tuamu di dalam Tuhan, harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Teman, ini gambaran manusia pertama yang tinggal di Taman Eden bersama dengan Allah. Pada waktu manusia tidak taat, manusia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dengan Allah. Ini dia. Manusia berusaha memulihkan hubungan dengan Allah melalui kebaikan dan semua yang baik, tetapi tidak berhasil. Ini dia. Melalui kematian Yesus di kayu salib, menebus dosa kita manusia, sehingga kita bersama-sama dengan Allah. Ini dia. Itu kita harus taat kepada Allah melalui taat kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Dadah. Dan Ini dia teman-teman kita yang